Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian. Dan doa harapan kami kiranya kita semua tetap dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan tetap bersemangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, hari ini Selasa 13 September 2022 kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita. Firman itu diambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17. Demikian firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian firman Tuhan. Tegurlah kesalahannya, tetapi jangan benci orangnya. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita di zaman ini sepertinya semakin banyak orang yang tidak siap untuk diingatkan, ditegur, dan dinasehati. Mengapa hal itu bisa terjadi? Salah satu penyebabnya adalah karena di zaman ini roh egoisme semakin merasuki setiap manusia. Manusia semakin terlatih membuat dirinya menjadi pusat dari segala sesuatu. Dirinya menjadi ukuran dari setiap kebenaran baginya. Sementara manusia pasti selalu merasa dirinya yang paling benar. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, keadaan ini membuat kita dalam interaksi kita dengan sesama kita ada sedikit mengalami ketergangguan, terutama ketika ada sesuatu yang tidak benar, ada sesuatu yang kurang pas, ada sesuatu yang muncul dalam interaksi kita dengan sesama kita. Kita menjadi cenderung terbeban untuk saling mengingatkan, saling memberitahukan, bahkan kita tidak sanggup lagi untuk menegurnya. Karena yang sering terjadi adalah bukannya kondisi semakin lebih baik, malahan munculnya perselisihan dan pertengkaran. Keadaan ini cenderung membuat kita justru jatuh kepada sikap saling membenci. Pada akhirnya setiap kita mengambil sikap mendiamkan semuanya. Daripada terjadi perselisihan, daripada terjadi pertengkaran, maka kita merasa selama itu belum mengganggu saya, maka biarlah semuanya itu terjadi begitu saja. Saudaraku di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Pertama, sesungguhnya kita harus tetap memiliki sikap objektif. Kita harus terus melihat manusia sesama secara utuh, sehingga kita melihatnya bukan dari dirinya, tapi dari perilakunya, dari perbuatannya, dari sikapnya. Kita tidak boleh mengeneralisir seseorang itu. Karena dalam satu hal sesama kita bisa benar, tetapi dalam hal yang lain dia bisa melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, kita akan mampu mengapresiasi sesuatu yang benar yang dilakukannya, yang baik yang dikerjakannya, tetapi kita juga menjadi mampu untuk mengingatkan, bahkan menegur
sesuatu perbuatan-perbuatan yang tidak pas, yang salah yang dikerjakannya. Sehingga kita tidak akan pernah jatuh kepada sikap membenci orangnya, melainkan kita akan mampu bersikap benar kepada sesama kita. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudara, jangan pernah jatuh kepada sikap membenci seseorang. Ketika hal itu terjadi, pasti kita akan jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mulai membenci orangnya, pastilah kita akan jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kalaupun kita terkadang harus menarik diri, menjauhkan diri dari seseorang untuk sementara waktu, itu bukan karena kebencian kita kepada dirinya, tapi biarlah itu menjadi sebuah proses yang kita lakukan sampai menunggu waktu yang tepat untuk berjumpa, bertemu, berbicara, bahkan mengingatkan sampai menegurnya dalam sikap dan perilakunya yang salah itu. Intinya ibu bapak dan saudara-saudara, sikap yang kita lakukan bukan dihasilkan emosi dan kemarahan, melainkan sesuatu langkah yang memang secara sadar sedang kita lakukan. Dengan demikian, kita akan memiliki sebuah harapan adanya hasil yang dapat memperbaiki segala sesuatu yang menurut kita tidak pas, terutama yang menurut Tuhan tidak benar, tentang hubungan kita dengan sesama kita. Kita akan menjadi dapat lebih baik ke depan dengan sebuah sikap yang benar yang kita lakukan hari ini. Sekali lagi ibu bapak dan saudara-saudaraku, dalam interaksi kita dengan sesama kita, jika berjumpa dengan sesuatu hal yang tidak pas, tegurlah kesalahannya, tetapi jangan sekali-kali membenci orangnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Mampukan kami untuk menghidupinya dan melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Jika dalam interaksi kami dengan sesama kami harus berjumpa dengan hal-hal yang tidak tepat, yang tidak benar, biarlah kami mampu saling mengingatkan, bahkan saling menegur, dan bukan karena didorong oleh kebencian kepada dirinya, pribadinya, orangnya. Supaya ada sikap objektif dalam diri kami. Dengan itu akan terjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan biarkan muncul dosa dan kebencian di dalam diri kami, karena itu akan merugikan kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Saat ini kami berdoa untuk hidup kami sepanjang hari ini. Kami terus bermohon kepadamu. Engkau yang menyertai dan memberkati kami sepanjang hari ini. Berkati setiap pekerjaan tangan kami, supaya semuanya dapat menjadikan sesuatu yang baik bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul susah dan sakit, Tuhan kami memohon topanglah mereka supaya tidak terjatuh karena berbagai pergumulan, sakit, penyakit yang mereka hadapi. Kami juga terus berdoa untuk warga jemaat-Mu yang berulang tahun. Saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini, berkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah sukacita penuh dalam diri mereka, dan Engkau yang menambahkan umur yang panjang kepada mereka. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jikalau tutur ku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku
Love